Nah, di dalam pasal 84 ayat 1 disebutkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Sama dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 97, di mana terdapat pilihan di luar atau di dalam pengadilan atau melalui pengadilan, dan apabila Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dan Nabi ba'da. Puji syukur kita tiada bosan-bosannya kita panjatkan, kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita dalam menjalankan kehidupan di dunia yang fana ini. Baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, rezeki dan lain sebagainya yang maha luas yang sudah diberikan Allah kepada kita selama ini. Dan yang terutama kali adalah nikmat iman dan Islam yang senantiasa telah ditanamkan oleh Allah di dalam dada kita, dan kita juga sepantasnya bermohon kepada Allah agar nikmat iman dan Islam tersebut dikukuhkan dan diistiqomahkan di dalam dada kita, di dalam keyakinan kita, sehingga pada akhir hidup kita kelak kita bisa memperoleh predikat husnul khotimah yang ditempatkan Allah di tempat-tempat orang-orang yang soleh di sisi Allah. Dan selawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita sampaikan atau kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau di yaumil mahsyar kelak, beliau mengakui kita sebagai umatnya, kita dikelompokkan bersama orang-orang yang soleh yang selalu berada di sisi Rasulullah, dan kita memperoleh pertolongan di mana pada hari tersebut tidak ada pertolongan selain daripada pertolongan Allah dan Rasulnya. Maka daripada itu mari kita memperbanyak salawat, karena salawat tersebut adalah sebagai bentuk rasa syukur kita, sebagai bentuk rasa kita sayang kita, ungkapan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali kita dalam perkuliahan daring, dan ini adalah video penjelasan sebenarnya di dalam perkuliahan dalam sistem atau metode luring atau di luar jaringan, atau juga bisa disebut dengan metode kuliah offline. Ini sudah sering kita ungkapkan bahwa penjelasan video ini adalah sebagai bentuk penunjang dari penjelasan-penjelasan yang mungkin tidak bisa disampaikan secara komprehensif di dalam perkuliahan di kelas, karena ada keterbatasan waktu yang telah ditentukan di dalam setiap mata kuliah, sehingga jam pertemuan tersebut kita bisa efisiensikan atau kita bisa maksimalkan untuk sebuah kegiatan diskusi ilmiah, sehingga penjelasan-penjelasan materi kuliah bisa didapat dalam video pembelajaran seperti ini. Nah, di dalam mata kuliah hukum lingkungan yang diajarkan pada semester 4 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ini adalah pertemuan yang ke-12 materi yang dibahas kali ini. Nah, di dalam pertemuan sebelumnya itu sudah banyak kita bahas tentang sengketa lingkungan, aspek-aspek hukum di dalam penyelesaian sengketa lingkungan, apakah aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, dan aspek hukum administrasi, dan bagaimana penegakan hukum lingkungan juga sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang
penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Nah, di dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, pokok pembahasan ini saya membagi beberapa subbagian, yaitu yang pertama berperkara atau menggugat di pengadilan, yang kedua musyawarah melalui tripihak atau biasa juga kalau di dalam hukum ketenagakerjaan ini disebut dengan tripartit, extrajudicial settlement of dispute atau alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution. Yang selanjutnya ada penyelesaian sengketa lingkungan menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya atau yang kelima ada penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan menurut Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Nah, yang pertama tentunya kita lihat tentang bagaimana berperkara di pengadilan tentang masalah sengketa lingkungan hidup. Nah, apa itu sengketa lingkungan hidup kita sudah jelaskan atau saya sudah jelaskan, dan khusus di kelas juga kita sudah diskusikan tentang definisi-definisi yang ada tentang sengketa lingkungan hidup. Dan pada video-video pembelajaran sebelumnya juga sudah saya jelaskan apa itu sengketa lingkungan hidup. Jadi pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan apa pengertian tentang sengketa lingkungan hidup tersebut. Tetapi pada intinya sengketa lingkungan hiduplah yang membawa permasalahan tersebut kepada ranah pengadilan atau ranah hukum. Nah, sekarang kita lihat berperkara atau gugatan di pengadilan. Ada 4 jenis cara mengajukan gugatan di pengadilan terkait dengan sengketa lingkungan hidup. Yang pertama adalah gugatan perorangan. Yang kedua ada gugatan kelompok atau class action. Yang ketiga ada gugatan legal standing. Dan yang keempat ada gugatan citizen law standing atau citizen lawsuit. Nah, penjelasan tentang gugatan-gugatan ini dapat saudara putar lagi atau saudara buka kembali video pembelajaran pada pengantar hukum lingkungan yang ke-6 yang sudah saya upload beberapa waktu yang lalu. Nah, di dalam video tersebut dijelaskan cukup komprehensif apa-apa yang dimaksud dengan gugatan perorangan, gugatan kelompok, gugatan legal standing, dan gugatan citizen standing. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan tentang buat perkara di pengadilan. Nah, berperkara di pengadilan ini adalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Nah, ganti kerugian dan pemulihan lingkungan. Inilah stressing atau urgensi yang paling utama di dalam sengketa lingkungan hidup, yaitu ganti kerugian dan pemulihan lingkungan. Nah, ini ketentuan ini diatur dalam pasal 87 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Undang-Undang Pemeliharaan dan Perlindungan Lingkungan. Nah, di mana di dalam pasal 87 ayat 1 disebutkan setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Nah, artinya pelaku usaha atau penanggung jawab usaha itu wajib bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan dalam kegiatan usahanya. Jika kegiatan usaha tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan hidup, maka dia wajib membayar kerugian tersebut atau memulihkan keadaan lingkungan tersebut. Nah, di dalam ayat 2, 3, dan 4 ini juga disebutkan setiap orang melakukan pemindahan tangan. Jadi di ayat 2 ini dinyatakan bahwa ketika pelaku usaha itu atau penanggung jawab usaha itu memindah tangankan kegiatan usahanya, itu tidak menghapuskan tanggung jawab dan kewajiban hukumnya dari badan usaha tersebut. Nah, pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa setiap hari keterlambatan. Ini ada di dalam hukum perdata kita kenal dengan istilah duang som. Nah, besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tentang gugatan
kelompok atau gugatan perorangan memang sudah saya jelaskan di dalam video pembelajaran ke-6, tetapi untuk sekedar mengulang-ulang pengertian apa yang dimaksud dengan gugatan perorangan, gugatan kelompok, gugatan perwakilan, dan juga gugatan citizen standing, maka tidak ada salahnya di dalam pembahasan ini kita juga akan coba bahas kembali atau kita ulang lagi pembahasannya untuk sekedar mengingatkan. Tetapi untuk lebih komprehensifnya pembahasan ini bisa saudara-saudari lihat atau sobat-sobat YouTube sekalian lihat pada pengantar hukum lingkungan 6. Nah, di sana saya menjelaskan lebih banyak atau lebih besar, porsinya lebih banyak. Nah, gugatan perorangan kita lihat menurut pendapat Gatot Supramono. Nah, menurut Gatot Supramono, peristiwa lingkungan yang berupa pencemaran maupun perusakan pada umumnya warga masyarakat sekitarnya merasa dirugikan karena kehidupannya terganggu, antara lain udara kotor, bau tidak sedap, udara air tidak dapat dimanfaatkan, banjir dan sebagainya. Warga masyarakat yang dirugi mempunyai hak menggugat terhadap pihak yang menyebabkan terganggunya lingkungan hidup. Ini menurut Gatot Supramono. Kalau Gatot Sumartono itu beda lagi pembahasannya. Ini Gatot Supramono, ya. Warga yang menggugat mempunyai hubungan langsung dengan peristiwa karena mereka sebagai korban, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan ganti kerugian. Selain gugatan bertujuan agar pihak tergugat melakukan pemulihan lingkungan hidup, gugatan ke pengadilan dapat diajukan secara sendiri-sendiri. Nah, di sini jelas bahwa yang mengajukan gugatan tersebut haruslah yang mempunyai hubungan hukum dengan atau mempunyai hubungan langsung dengan peristiwa yang terjadi tersebut. Artinya ketika air tidak dapat digunakan karena tercemar, misalnya seperti maraknya penambangan emas secara ilegal atau penambangan pabrik atau penambangan batu bara dan lain sebagainya yang berpotensi mencemarkan sungai, maka masyarakat di tempat atau di mana aliran sungai tersebut berada bisa mengajukan tuntutan ganti. Masyarakat di sekitar aliran sungai tersebut dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pihak yang melakukan pencemaran. Dan selain dari gugatan ganti kerugian yang diajukan, masyarakat tersebut juga dapat mengajukan permintaan atau tuntutan pemulihan keadaan lingkungan itu kembali. Ini ada pendapat menurut Zahir, ya. Tidak perlu saya jelaskan nih apa menurut Zahir nih, tapi sudah saya jelaskan tentang gugatan perorangan. Nah, kita lihat dalam gugatan kelompok atau class action. Nah, istilah class action atau yang disebut pula dengan aksio popularis diartikan dalam bahasa Indonesia secara beragam. Ada yang disebut perwakilan, gugatan kelompok, atau juga yang menyebutnya gugatan yang berwakil. Nah, dalam HIRRBG, Herzin Inlandsreglement dan Reglement Buchten-Westen pada dasarnya tidak mengenal mekanisme gugatan class action. Lantas bagaimana gugatan class action ini bisa diajukan? Maka pemerintah atau Mahkamah Agung RI membentuk yang namanya peraturan Mahkamah Agung di dalam HIRRBG memang tidak dikenal yang namanya gugatan perwakilan, ya, atau gugatan kelompok atau class action. Nah, untuk mensiasati ini, maka peraturan Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi di Republik Indonesia mengeluarkan suatu peraturan tentang bagaimana melaksanakan atau mekanisme mengajukan gugatan secara kelompok tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat tentang
Gugatan legal standing. Nah, dalam legal standing ini diatur menurut pasal 92 Undang-Undang Pemeliharaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nah, gugatan terhadap perkara lingkungan tidak saja menyangkut hak milik atau kerugian, tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat. Nah, dalam rangka untuk kepentingan lingkungan, maka diperlukan adanya kewenangan menggugat ius standi, legal standing, standing to sue, dan organisasi lingkungan. Nah, legal standing organisasi lingkungan ini tidak mudah karena ada doktrin hukum. Tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum. Nah, juga harus dilihat apa kepentingan hukum dari organisasi atau kelompok-kelompok pengerti lingkungan tersebut terhadap perusakan atau pencemaran lingkungan yang terjadi. Nah, ini tentang gugatan legal standing. Ini selanjutnya kita lihat tentang gugatan citizen standing atau citizen lawsuit. Nah, citizen lawsuit ini pertama kali diatur terlahir dari negara-negara yang mengandung sistem common law. Nah, di dalam civil law ini tidak dikenal namanya gugatan citizen standing. Nah, namun pada perkembangan citizen standing atau citizen lawsuit tidak hanya terjadi dalam perkara lingkungan, tetapi pada semua bidang di mana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi kewajiban. Gugatan citizen law standing atau citizen lawsuit ini pertama kali dimunculkan di negara-negara dengan sistem atau menganut sistem hukum yang biasa kita kenal atau populer kita kenal dengan istilah common law system. Nah, sedangkan dengan negara-negara yang menganut sistem hukum dalam Anglo-Saxon ini tidak dikenal yang namanya citizen lawsuit. Nah, tetapi pada perkembangan pengetahuan atau perkembangan ilmu hukum pada belakangan ini terjadi percampuran sistem hukum. Sehingga tidak ada lagi negara yang murni benar-benar memegang atau menganut satu sistem hukum tertentu. Seperti misalnya common law system atau civil law system. Tetapi sudah ada terjadi percampuran. Terkadang di sini mengambil dari common law system, yang dari sini yang mengambil dari civil law system. Jadi, dan hal itu tidak menyatakan atau tidak membuat hukum tersebut tidak berlaku, tetapi justru para ahli hukum atau para filosof memandang itu adalah sebagai suatu penguatan terhadap sistem-sistem hukum yang ada. Nah, namun demikian perlu kita lihat apakah di Indonesia citizen lawsuit itu berlaku atau tidak. Nah, di dalam perkembangannya citizen lawsuit tidak hanya mengatur tentang masalah perkara lingkungan hidup, tetapi pada semua bidang di mana negara dianggap melakukan kelalaian dalam memenuhi hak warga negara. Ini menurut Mahkamah Agung. Nah, jadi dalam perkembangannya justru di Indonesia itu lebih kepada melihat tanggung jawab negara terhadap pengelolaan negara atau pengelolaan lingkungan itu sendiri. Nah, ketika negara dianggap lalai atau tidak memenuhi hak warga negaranya, maka warga dalam hal itu dapat mengajukan yang namanya gugatan citizen standing atau citizen lawsuit. Nah, selanjutnya kita lihat secara sederhana citizen lawsuit adalah mekanisme gugatan warga terhadap penyelenggara negara berkenaan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau orang-orang per orang. Nah, inti citizen lawsuit adalah menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum atau yang biasa kita kenal dengan undramatic debt. Citizen lawsuit yang diajukan tidak ada hubungannya dengan ganti kerugian. Seorang warga negara menggugat bukan karena yang bersangkutan sebagai korban menderita kerugian, dan gugatannya bukan untuk menuntut ganti kerugian. Gugatan ini tidak sama dengan class action karena pada citizen lawsuit tidak mewakili orang lain, hanya mewakili diri sendiri sebagai warga negara. Artinya ada perbedaan antara
citizen lawsuit dengan gugatan perorangan, gugatan kelompok atau class action atau legal standing tadi. Karena di dalam citizen lawsuit itu yang diutamakan bukan untuk menuntut ganti kerugian. Nah, selanjutnya kita lihat tentang gugatan di pengadilan. Nah, menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Lingkungan Hidup, barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, di dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Pemeliharaan Lingkungan Hidup, setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu. Ini bunyi pasal 20 ayat 1 dan pasal 34 ayat 1. 20 ayat 1 Undang-Undang Lingkungan Hidup, 34 ayat 1 Undang-Undang Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Walaupun kedua undang-undang ini dengan berlakunya Undang-Undang 32 tahun 2009 sudah tidak berlaku lagi, tetapi sebagai bentuk pengetahuan atau ilmu hukum tentang lingkungan, sebagai bentuk perbandingan kita bisa mengetahui bagaimana dulunya sebelum Undang-Undang 32 sengketa lingkungan hidup itu diselesaikan. Nah, selanjutnya kita lihat tentang tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab mutlak ini diatur dalam pasal 88 Undang-Undang Pengelolaan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Di mana di dalam pasal 88 tersebut disebutkan atau berbunyi, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3. Nah, B3 ini adalah limbah berbahaya dan beracun. Menghasilkan dan atau mengelola limbah B3 dan atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Nah, ini artinya adalah tanggung jawab yang harus diemban oleh pelaku usaha di dalam ganti kerugian terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh limbah B3. Itu limbah B3 itu adalah limbah berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun. Nah, artinya kalau sudah kena B3 ini tidak perlu dibuktikan unsur kesalahannya, tetapi dia wajib bertanggung jawab memulihkan, mengganti kerugian terhadap apa yang ditimbulkan oleh limbah B3 tersebut. Nah, selanjutnya azas tanggung jawab mutlak bagi sengketa lingkungan. Nah, azas tanggung jawab mutlak ini bisa kita lihat dalam pasal 35 ayat 1, yaitu menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, menggunakan bahan-bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, pencemaran lingkungan atau perusakan lingkungan akibat kerugian nuklir, dan pada pengelolaan zat dan atau limbah radioaktif. Nah, ini mengacu kepada pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 97 tentang ketenagaan nuklir. Selanjutnya adalah pencemaran minyak di laut. Ini ada Kepres nomor 18 tahun 1978 tentang pengesahan International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC). Junto Kepres nomor 52 tahun 97 tentang pengesahan Protokol 1992. Nah, pencemaran perusakan lingkungan di zona ekonomi eksklusif Indonesia ini diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, selanjutnya kita lihat tentang musyawarah tripihak. Musyawarah tripihak ini diatur di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, itu pasal 20 ayat 2. Di dalam berbunyi tata cara pengaduan penderita oleh penderita, tata cara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis dan besaran kerugian, serta tata cara penentuan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan. Tim tripihak terdiri dari penderita atau kuasanya, pihak pencemar atau kuasanya, dan unsur pemerintah. Artinya di dalam tripihak itu
ada pihak penengah atau bisa juga menjadi sebagai kontrol, itu pemerintah, dan ada di situ penderita, artinya korban masyarakat di tempat di mana terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan, dan ada juga dari penanggung jawab usaha atau pelaku usaha yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan tersebut. Nah, inilah tripihak yang diatur menurut pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Tetapi di dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, ini tidak ditemukan lagi namanya musyawarah tripihak ini. Tetapi ini hanya diatur ketika terjadi pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982. Nah, selanjutnya kita lihat tentang extrajudicial settlement of dispute atau alternative dispute resolution. Nah, penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dilakukan di luar pengadilan dilakukan secara komprehensif dan dianut di negara-negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat, Jepang, dan lain-lain, ya. Nah, ini nanti bisa dilihat dan dibaca juga tentang selanjutnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup menurut Undang-Undang Perlindungan Hidup atau Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997. Menurut pasal 30 ayat 1, penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak bersengketa. Itu di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 97 ada dua pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Yang pertama melalui pengadilan, yang kedua di luar pengadilan. Nah, ketika para pihak memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak bisa dilakukan sampai salah satu pihak menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tersebut gagal atau tidak memperoleh suatu keputusan atau tidak menghasilkan penyelesaian sebagaimana mestinya yang telah diharapkan. Maka baru bisa dilaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan. Nah, selanjutnya kita lihat tentang penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan menurut Undang-Undang Pengelolaan dan Peliharaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Nomor 32 tahun 19 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Nah, di dalam pasal 84 ayat 1 disebutkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Sama dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 97, di mana terdapat pilihan di luar atau di dalam pengadilan atau melalui pengadilan, dan apabila gagal penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baru penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat ditempuh. Artinya tidak langsung penyelesaian sengketa lingkungan hidup itu dilakukan melalui pengadilan, tetapi ada sebuah opsional atau pilihan ketika gagal penyelesaian sengketa di luar pengadilan baru dapat ditempuh penyelesaian melalui pengadilan. Nah, demikian penjelasan materi pada pertemuan yang ke-12 ini saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik sehingga menambah wawasan saudara-saudari sekalian khususnya dalam hukum lingkungan, sehingga yang akan berdampak kepada manusia yang berwawasan lingkungan dan terjadi pemeliharaan lingkungan secara swadaya dari atau secara sukarela dari saudara-saudara sekalian karena sudah memahami tentang hukum lingkungan. Dan mudah-mudahan juga bagi sobat-sobat YouTube sekalian, video pembelajaran ini ada manfaat yang bisa diambil demi pelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat di negara kita, yang akan tentunya diwariskan kepada anak cucu keturunan kita suatu lingkungan yang lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga generasi yang akan datang juga bisa menikmati lingkungan yang baik dan sehat. Dan jika menurut sobat-sobat sekalian video ini ada manfaatnya bagi orang banyak, khususnya untuk menambah wawasan tentang hukum lingkungan atau lingkungan hidup, silakan dibagikan atau di-share sebanyak-banyak dalam akun-akun media sosial yang sobat-sobat miliki. Demikian penyampaian saya, dan juga sebelum saya tutup, saya informasikan kembali, saya ingatkan kembali bahwa apa yang saya sampaikan ini bukanlah suatu kebenaran mutlak, tetapi ini adalah sebagai bentuk khasanah kekayaan
pengetahuan ilmu hukum yang ada di Indonesia yang disampaikan oleh banyak berbagai praktisi, di mana ada pengayaan literasi yang terjadi, sehingga banyak referensi-referensi yang bisa dibaca, yang didapat. Dan silahkan bagi teman-teman atau sobat-sobat YouTube sekalian untuk belajar atau membaca buku-buku tentang hukum lingkungan lainnya, karena apa yang saya sampaikan di sini ada sebagai bentuk pembuka wacana berpikir atau membuka wawasan tentang arti pentingnya hukum lingkungan atau lingkungan hidup itu sendiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.